Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar fisika kelas 10 tentang kinematika gerak. Hal ini tidak lain, kita akan belajar tentang gerak. Apa sih itu gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan atau tempat suatu benda terhadap titik acuan atau titik asalnya. Dengan kata lain, jika suatu benda kedudukannya berubah setiap saat terhadap titik acuannya atau titik awalnya, maka benda tersebut dikatakan sedang bergerak. Berbicara tentang kinematika gerak, maka kinematika gerak merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak suatu benda dilihat secara makro atau besar. Kinematika ini sendiri terdapat beberapa jenis, di antaranya adalah gerak lurus beraturan atau biasa kita sebut GLB. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Gerak ini memiliki ciri di mana percepatan yang dialaminya nol. Mengapa percepatannya nol? Karena pada gerak lurus, benda tersebut tidak mengalami perubahan kecepatan. Artinya, kecepatannya tetap. Pada gambar kiri, kita dapat melihat hubungan kecepatan dengan waktu. Di gambar tersebut telah digambarkan bahwa nilai kecepatan suatu benda setiap waktu tidak mengalami perubahan, maka grafiknya lurus-lurus saja. Artinya bahwa grafik ini ingin memberitahukan bahwa kecepatan ini mengalami atau kecepatannya konstan, tetap. Sedangkan pada gambar kanan terlihat bahwa hubungan posisi S dengan waktu di mana terlihat grafiknya lurus ke atas. Artinya, meskipun dia memiliki kecepatan yang sama, posisi tetap berubah. Anak sekalian, selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau disebut dengan GLBB. Pada kejadian ini, kita sering mengamati saat kita memegang suatu benda atau barang dan tanpa sengaja kita menjatuhkannya dari genggaman kita. Disitulah GLBB bekerja. GLBB merupakan gerak di mana benda mengalami percepatan yang tetap. Sebenarnya, gerak lurus berubah beraturan dan gerak jatuh bebas merupakan gerak yang sama, dengan membedakan adalah arah gerakannya. GLBB memiliki arah gerak horizontal dan gerak jatuh bebas memiliki gerak vertikal. Jadi vertikal, horizontal, kemudian vertikal ke bawah, atas bawah. Berikut merupakan ilustrasi GLBB dan gerak jatuh bebas. Pada ilustrasi di atas tergambar bahwa percepatan benda pada saat setiap waktu konstan. Nah, yang perlu kita lihat adalah ini. Ya. Jadi grafiknya ini adalah percepatan dan yang ini adalah waktu. Kemudian di gambar B, maka yang perlu dilihat adalah kecepatan dan ini waktu. Dan ini sangat berbeda grafiknya. Anda bisa melihat apa yang mesti dibaca dalam grafik itu. Yang A, pertama adalah percepatan dengan waktu. Kalau yang B,
kecepatan dengan waktu. Intinya, gerak lurus berubah beraturan itu adalah bahwa kecepatannya bisa berubah. Contoh, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Motor biasanya digas dengan kecepatan yang lambat. Tetapi ketika dia melakukan kecepatan yang lebih cepat, maka jarak dari grafik ini akan menanjak. Berarti dia dipercepat. Tetapi kalau diperlambat, ketika motor berjalan, maka ada sesuatu di jalan atau jalan tidak rata, maka si motor itu direm. Maka gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jadi intinya adalah percepatannya konstan, tetapi kecepatannya berubah. Oke anak-anak kalian, kita akan belajar tentang rumus-rumus yang sangat berpengaruh dalam kinematika gerak. Yang pertama adalah jarak. Jarak adalah panjang lintasan. Sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu mulai dari posisi awal sampai posisi akhir. Artinya, jika seseorang sedang lari 100 meter, maka jaraknya adalah 100 meter. Oke, bisa dipahami ya. Sedangkan untuk perpindahan adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dari awal kemudian dari akhir ke keadaan akhirnya. Biasanya rumusnya delta. Delta S sama dengan jarak terdekat ke posisi akhir. Selanjutnya, untuk rumus kelajuan, maka kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kelajuan merupakan besaran kecepatan suatu objek. Ini rumusnya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, saya nanti akan menjelaskan tentang rumus kecepatan dan rumus percepatan. Hari ini kita akan belajar tentang perpindahan. Kita akan lihat contoh saja. Seorang memacu sepeda motor dari rumahnya ke arah utara. Ke arah utara. Begitu. Kemudian lalu berbelok ke arah timur. Oke, yang ini ke arah timur. Posisi orang tersebut dari rumahnya setelah melakukan perjalanan tersebut adalah, pertanyaannya, si orang itu dia naik motor dari rumahnya ke utara, kemudian ke timur sejauh 6, utara 8, timur. Maka berapakah perpindahannya? Maka perpindahannya adalah dari titik awal, kemudian kita tarik sampai titik akhir. Nah, ini adalah namanya perpindahan. Oke. Perpindahan. Bagaimana cara menghitungnya? Gampang sekali. Ini adalah Pitagoras. Berarti Pitagoras menggambarkan bahwa 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 8 pangkat 2 adalah 64, 6 pangkat 2 adalah 36. Semuanya jika dijumlahkan 100 dan akhirnya akar 100 adalah 10. Nah, itu ada perpindahan. Sekali lagi bahwa perpindahan itu dia titik awal ditarik ke titik akhir. Itu disebut dengan perpindahan. Oke anak-anakku sekalian, silakan Anda bisa belajar di rumah
dengan mengerjakan soal sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.